membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 147 ayatnya yang ke-10 dan yang ke-11, 2 ayat saja ya. Mazmur pasal 147 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Kita baca sama-sama ya, hanya 2 ayat. Mazmur pasal 147 ayat 10 dan 11, demikian firman Tuhan. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Amin. Bapak Ibu, kalau kita mau ambil hati orang, gitu ya, kalau kita mau seseorang itu senang dengan kita, biasanya kita akan cari tahu apa yang bikin dia suka, gitu ya. Kita juga cari tahu apa yang dia nggak suka. Jadi kalau kita datang kepada orang dengan membawa sesuatu yang dia suka, atau kita memperlakukan dia dengan cara yang dia suka, gitu ya. Orang yang tadinya mungkin kelihatannya judes, jutek, gitu, galak, itu pun bisa luluh hatinya dan kemudian menjadi berubah sikapnya kepada kita jadi baik, gitu ya. Dan ternyata bukan cuma manusia aja yang punya kesukaan, bukan cuma manusia aja yang punya sesuatu yang disukai dan tidak disukai. Nah, ayat firman Tuhan yang tadi kita baca juga berkata bahwa Tuhan pun ternyata juga punya hal-hal yang dia nggak suka, ya. Dan dia juga punya hal-hal yang dia senangi, gitu. Jadi sebagai umat Tuhan, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, maka tentunya kita juga harus tahu apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka. Apa yang membuat Tuhan senang dan apa yang membuat Tuhan tidak senang. Nah, firman Tuhan yang tadi kita baca, Bapak Ibu, bicara tentang hal yang tidak Tuhan suka dan apa yang Tuhan senang. Nah, kalau kita lihat tadi di ayat yang ke-10 dikatakan apa? Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Gitu ya, kalau dibaca di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Bapak Ibu, dikatakan seperti ini. Kesukaan Tuhan bukanlah kuda yang kuat, bukan juga pejuang yang berani. Ya, jadi kalau kita perhatikan ayat yang tadi kita baca, Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan tidak sukai di situ adalah sesuatu yang berkaitan dengan apa? Dengan penampilan dan dengan kemampuan. Ya kan, kalau kita bicara tentang kegagahan, ya, kalau seseorang itu dikatakan gagah, itu kan dari penampilannya kita bisa menilai seorang itu gagah kan. Mungkin tubuhnya besar, tinggi, kekar gitu ya, berotot. Nah, kita sebut dia gagah gitu. Nah, penampilan itu selalu menarik perhatian kalau untuk orang ya, untuk manusia gitu kan. Kita selalu melihat, terkesan dengan penampilan orang itu ketika kita bertemu dengan orang pertama kali, itu penampilan itu bisa membuat kita terkesan gitu kan. Nah, tetapi ternyata bagi Tuhan, Bapak Ibu, bukan itu yang penting ya. Tadi dikatakan Tuhan tuh nggak lihat gitu. Tuhan nggak suka kuda yang gagah. Nah, kalau kita lihat ya, kuda itu kan melambangkan sesuatu yang kuat ya. Kalau zaman dulu kan kuda itu selalu dipakai sebagai alat transportasi sebelum adanya kendaraan-kendaraan mobil, motor seperti sekarang kan. Orang kalau mau bertransportasi kemana-mana itu kan naiknya kuda. Termasuk juga kalau orang itu pergi perang gitu ya. Kendaraan yang dinaiki itu ya bukan mobil tank seperti sekarang kan, pesawat jet tempur kan nggak ada. Yang orang pakai sebagai kendaraannya itu adalah kuda gitu. Jadi kalau orang memilih kuda yang dia mau pakai sebagai kendaraannya atau sebagai angkutan atau sebagai kendaraannya perang gitu ya, dia kan pasti akan pilih kuda yang kelihatannya besar, sehat, ya kan, kelihatan kuat gitu kan. Jadi yakin mau naikinnya gitu, yakin bahwa kuda ini bisa bawa dia bergerak dengan cepat ya kalau dia dalam peperangan atau dimanapun gitu kan. Nah, dan kemudian tadi dikatakan Tuhan juga nggak suka pada kaki laki-laki. Tanya ya, laki-laki tadi kalau kita baca di dalam terjemahan Alkitab masa kini itu dikatakan pejuang yang berani ya. Jadi kaki yang kuat itu melambangkan kemampuan orang kan, kemampuannya untuk bisa berlari
ketika dia berperang, atau kemampuannya untuk juga bisa menghindar dari sebuah bahaya ketika dia menghadapi sebuah bahaya gitu. Jadi kalau penampilan yang baik seperti tadi, kegagahannya kuda itu kalau dipadukan dengan pejuang yang berani, dengan kemampuan seorang pejuang yang gagah berani, itu jadi sebuah paduan yang klop gitu ya, sebuah paduan yang baik sepertinya dalam pandangan manusia gitu ya. Nah tapi kalau tadi dikatakan dalam bacaan kita, Tuhan gak suka katanya pada semuanya itu. Bukan itu yang Tuhan lihat, bukan penampilan yang Tuhan lihat, bukan kemampuan yang Tuhan lihat, ya kan? Nah, tapi Bapak Ibu, apakah kemudian itu gak penting? Ya tentu penampilan dan kemampuan itu kalau dalam kehidupan kita sehari-hari itu sesuatu yang perlu, ya kan? Kita bisa bertahan hidup ini kalau kita punya kemampuan, kalau kita punya keahlian gitu. Hari gini Bapak Ibu, kalau kita baca di berita-berita, katanya Indonesia ini termasuk negara yang tingkat penganggurannya paling tinggi di Asia Tenggara ini kan. Nah, di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, banyak orang yang berebut cari kerjaan gitu. Kalau kita nggak memperlengkapi diri kita dengan keahlian, kalau kita pun nggak memperlengkapi diri kita dengan penampilan yang bagus, yang meyakinkan orang gitu, siapa yang mau memperkerjakan kita? Nggak ada, ya kan? Orang sekarang cari yang punya keterampilan, yang siap pakai gitu. Jadi bukannya penampilan dan keterampilan itu nggak penting, jadi itu penting dalam kehidupan kita. Kita semua harus berusaha supaya kita punya penampilan yang bagus, supaya kita punya keahlian yang bagus, supaya kita bisa bersaing di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin sulit ini. Tetapi kenapa dikatakan kok Tuhan gak suka semuanya itu? Kenapa Tuhan gak suka pada penampilan? Kenapa Tuhan gak suka pada kemampuan? Ya, Bapak Ibu, kalau seseorang gitu ya merasa dia cantik ya, atau merasa dia pintar ya kan, merasa dia punya kelebihan dari orang lain, ada kecenderungan dalam diri orang itu menjadi apa? Menjadi sombong, ya kan? Dia menjadi bangga dengan dirinya sendiri, dengan kecantikannya, dengan kemampuannya untuk melakukan sesuatu, dan kemudian apa? Dia punya kecenderungan untuk merendahkan orang lain, menganggap remeh orang lain, gitu ya. Jadi sebetulnya bukan berarti kita nggak boleh menjaga penampilan kita gitu kan, bukan berarti karena Tuhan tadi katakan Tuhan nggak suka sama penampilan atau Tuhan nggak lihat kemampuan, terus kita boleh datang ke gereja dengan semau-maunya kita, cara kita berpakaian atau apa, ya enggak lah, ya kan? Cara kita berpakaian ketika kita datang beribadah itu kan juga menunjukkan sikap hormat kita kepada Tuhan kan? Ya kalau kita diundang pesta Bapak Ibu ya, terutama kita yang orang Batak, kalau udah pesta adat katanya, acara adatnya masih sebulan lagi, sekarang kita udah pusing mikirin aku nanti mau pakai apa, ya kan? Kalau ibu-ibu pasti udah begitu, bongkar lemari, lihat ini songket yang mana yang kira-kira pantas dipakai, kebaya yang mana yang saya mau pakai hari ini, gitu kan? Kalau nggak ada yang dia anggap pantas untuk dipakai, dia pasti akan bela-belain bikin. Kenapa? Karena tujuannya mungkin dua ya, satu menghormati orang yang mengundang, yang kedua apa? Supaya orang lain terkesan, ya kan? Akhirnya ada istilah Bapak Ibu, kalau saya lihat ya, kadang-kadang di medsos tuh dikatakan seperti ini. Perempuan katanya gitu ya, wanita pada zaman sekarang, kalau semua pakaiannya di dalam lemari itu sudah pernah kena kamera, maka dia akan bilang bahwa dia nggak punya baju. Karena semua udah pernah diposting di medsos gitu. Hari ini kalau kita mau bikin foto lagi, kita mau posting lagi, nanti orang lihat dong, ya ini dulu udah pernah dipakai di acara yang itu. Makanya kalau udah pernah kena kamera, katanya dia akan bilang, aku nggak punya baju, aku mau pakai apa, gitu kan? Nah, sampai seperti itu orang kadang-kadang kalau mau menghadiri sebuah acara, Bapak Ibu Saudara ya, apalagi kalau kita mau datang kepada Tuhan. Tapi tentu kalau kita datang kepada Tuhan tuh bukan kita mengada-adakan yang nggak ada gitu. Maksudnya pakaianmu yang paling bagus, ya pakailah gitu kan, apa yang ada di lemarimu pakailah ya, sepanjang dia bersih, sepanjang dia layak untuk dipakai gitu. Jangan sampai gara-gara kita nggak punya baju kita nggak datang ke gereja karena kita pikir baju udah aku pakai berkali-kali, malulah kalau nanti dilihat orang lain lagi gitu ya. Akhirnya bebek nggak usah sampai nanti bisa beli baju baru ya. Siapa di sini yang kalau ke gereja isi lemari keluar semua, coba dulu pakai pantas enggak, balik lagi. Nah anak gadis tuh biasanya seperti itu kan, keluar semua isi lemarinya, nanti yang beresin siapa? Mamanya. Sesudah itu semuanya buka, coba, nggak pantas, taruh lagi, coba lagi yang lain, taruh lagi gitu ya.
ujung-ujungnya yang dipakai juga yang biasa-biasa aja gitu. Tapi semuanya udah berantakan, semuanya udah keluar dulu. Nah seperti itu kita kadang-kadang ya. Nah Bapak Ibu, itu yang tadi Tuhan katakan, jangan sampai ya, karena kita terlalu memperdulikan penampilan kita, kita lupa pada hal yang paling penting sebetulnya gitu. Untuk apa kita datang ke suatu tempat, atau itu apa kita datang beribadah gitu ya. Apa mau membuat orang terkesan, apa mau membuat Tuhan terkesan. Kalau kita mau membuat Tuhan terkesan, maka kita akan dengan sukacita datang dengan apa yang kita punya. Ya nggak mikirin apa yang orang pakai, apa yang orang punya, enggak. Tapi kita akan datang dengan sukacita dengan apa yang kita punya. Dan itu juga dengan kemampuan. Bapak Ibu Saudara ya, kadang-kadang ya kita harus akui ya, bahwa di tengah-tengah gereja, Tuhan tuh kadang-kadang tanpa kita sadar kita tuh bikin kasta. Ya, sebetulnya kan di dalam komunitas umat Tuhan tuh nggak ada kasta kan. Semua orang itu sama kok kedudukannya di hadapan Tuhan, mau dia kaya, mau mobilnya Alphard, mau yang jalan kaki, di hadapan Tuhan tuh semuanya sama kedudukannya gitu. Tapi tanpa kita sadari kadang-kadang kita ini menciptakan kasta di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah komunitas kita. Coba ya perhatikan gitu ya, kalau ada orang yang kaya, yang persembahannya banyak, ya di sini enggak ya, mungkin di sini enggak. Pak Ibu ya jangan nanti pikir oh mungkin nyindir siapa, enggak. Tapi banyak kejadian seperti itu kan. Kalau yang persembahannya banyak, datang dengan mobil yang bagus ke gereja, pelayan gerejanya, gembala gerejanya, bicara dengan orang itu apa? Hati-hati, takut tersinggung, ya kan? Kata-katanya diatur kalau mau bicara sama orang itu gitu. Tapi coba kalau yang datang jalan kaki dengan pakaian lusuh, yang secara manusia nggak terpandang, bicaranya dijaga, enggak, ceplas-ceplos, apapun yang mau diomongin, nggak peduli mau sakit hati kek, mau enggak kek, minggu depan lu mau datang lagi juga aku nggak ngaruh gitu kan, kalaupun mau pergilah gitu. Ya kelihatannya pahit ya Bapak Ibu, tapi kenyataannya seperti itu ada. Banyak kok kita lihat seperti itu ya, kemudian orang itu dipilih untuk menjadi pelayan di gereja bukan karena memang seharusnya pantas gitu dipilih. Gak peduli ya kan, pekerjaannya apa, perbuatannya di luar seperti apa, ya kan. Ya asal kelihatannya memang itu tadi mampu, penampilannya bagus gitu kan, meyakinkan, pinter bicara. Dan kemudian orang-orang yang sepertinya merasa nggak punya apa-apa akhirnya jadi minder dan memilih untuk mundur, gitu kan? Akhirnya banyak potensi yang sebetulnya bisa kita pakai untuk melayani itu nggak tergali, Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang tuh takut untuk mengajukan diri gitu ya. Dia merasa dirinya kerdil. Kenapa? Karena perlakuan kita gitu. Karena cara kita memperlakukan orang lain itu membuat orang merasa dirinya kecil sehingga dia kemudian nggak berani untuk ikut bergabung bersama-sama gitu ya. Nah itu yang membuat Tuhan tadi katakan, aku gak suka pada kegagahan, aku gak suka pada penampilan, pada kekuatan, pada pencapaian, bukan itu yang penting. Jadi kalau kita merasa kita pantas melayani Tuhan karena kita punya titel, karena kita pinter bicara, karena kita punya uang, Bapak Ibu tuh bukan sesuatu yang Tuhan cari dari kita. Jangan sampai ya pelayan di gereja itu dipilih-pilih dari orang yang kita anggap bisa. Jadi kita yang menentukan siapa yang boleh melayani dengan enggak. Kita enggak tanya sama Tuhan siapa Tuhan yang punya potensi untuk melayani di sini, enggak. Kita tentukan berdasarkan pikiran kita sendiri gitu. Tapi kita sadari kita bikin kasta di gereja, Bapak Ibu. Siapa yang layak dihormati, siapa yang enggak gitu kan. Nah itu seharusnya enggak boleh ada di dalam gereja. Itu sebabnya tadi Tuhan katakan bahwa Tuhan gak suka pada kegagahan, Tuhan gak suka pada kekuatan. Bukan itu gak penting, seperti tadi saya katakan itu penting untuk kita menjalani hidup. Lah kalau kita gak punya penampilan yang bagus, seperti tadi saya bilang, gak punya keahlian, mana bisa kita bekerja bersaing di tengah-tengah dunia hari ini. Tapi kalau itu kita andalkan, kalau itu menjadi kebanggaan kita dalam kita melayani Tuhan, maka kita sudah gagal sebelum kita melayani. Pak Ibu ya.
Jadi kalau kita merasa diri kita lebih dari orang lain, sehingga kita boleh menganggap rendah orang, itu sudah kesombongan. Dan katakan Tuhan tuh paling benci sama orang yang sombong. Apakah di dalam gereja tuh nggak butuh keahlian? Nggak butuh kepintaran? Perlu, ya kan? Kalau nggak punya keahlian main musik, mana bisa main musik. Kalau Fredrik nggak ngerti multimedia, mana bisa dia duduk di situ gitu. Semua butuh keterampilan. Tapi jangan banggakan apa yang kamu bisa itu seolah-olah karena kepintaranmu, karena kebisaanmu, kamu bisa melayani Tuhan. Coba lihat Tuhan Yesus waktu pilih murid-muridnya. Dari mana dia pilih? Orang yang pintar? Enggak loh. Dia pergi ke tepi pantai, ya kan? Dari apa? Dari nelayan, orang-orang yang mungkin di tengah-tengah masyarakat tuh nggak dianggap gitu ya, dianggap kelas rendah. Tapi itu yang Tuhan pilih. Kenapa bukan pergi ke orang-orang Farisi, Saduki yang berpendidikan tinggi, yang punya titel, yang paham betul kitab suci, tapi justru pergi ke orang-orang di pinggiran sana. Kenapa? Karena Tuhan gak butuh kepintaran kita gitu ya. Ketika kita datang kepada Tuhan membawa diri kita, Tuhan bisa menjadikan kita seperti yang Dia mau. Kalau Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, Bapak Ibu Saudara, Dia akan memperlengkapi kita supaya kita bisa melakukan apa yang Dia minta. Dia gak akan minta kita cari tahu sendiri gitu. Tapi Dia akan memperlengkapi. Karena itu jangan banggakan kalau kamu bisa. Itu maksudnya ya, kenapa Tuhan katakan aku gak suka. Bukan berarti Tuhan gak mau kita punya semuanya itu ya. Kalau Tuhan gak mau kita punya semua itu, untuk apa kita sekolah, ya kan? Tapi hari ini orang berlomba-lomba untuk sekolah, berlomba-lomba untuk cari ilmu, berlomba-lomba untuk menambah keahlian. Karena semuanya memang perlu gitu. Tapi jangan banggakan itu di hadapan Tuhan, seolah-olah karena kemampuanmu itulah engkau dipakai untuk melayani Tuhan. Ya, itu maksudnya ya Bapak Ibu. Nah yang kedua Bapak Ibu tadi kita katakan, kalau tadi kita bicara tentang apa yang Tuhan tidak suka, sekarang kita lihat apa yang membuat Tuhan suka. Kita lihat ayat 11 ya. Ayat 11 dikatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi apa yang Tuhan cari dari kita, Bapak Ibu? Hati yang takut akan Dia dan hati yang selalu berharap kepada Dia. Dan kalau dikatakan orang takut kepada Tuhan, ya, maka itu berarti bahwa orang itu memiliki sebuah kesadaran, ya, kesadaran tentang siapa Tuhan dan siapa dirinya, gitu ya. Dia sadar betul akan kekudusannya Tuhan, akan kemahakuasaannya Tuhan, dan kesadaran itu kemudian menimbulkan rasa apa? Kagum, rasa hormat, dan rasa ingin tunduk pada kekuasaannya Tuhan. Nah, kalau di dalam Amsal, Bapak Ibu, Amsal pasal 8 ayat 13 ya, itu dikatakan takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Ya sederhana ya definisinya kalau menurut Amsal ini ya. Takut akan Tuhan itu apa? Takut akan Tuhan itu ya membenci kejahatan. Nah, kejahatan Bapak Ibu, kejahatan itu adalah segala hal ya yang kita lakukan dalam hidup kita. Kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan kalau kita melakukan apa yang Tuhan larang untuk kita kerjakan, ya segala penyimpangan dari firman-Nya Tuhan itu adalah kejahatan, ya gitu. Makanya kalau lihat daftarnya di dalam Alkitab itu banyak kan, apa penyembahan berhala, ya, terus apalagi katanya membunuh, mencuri, berzina, mengingini milik orang, dan banyak ya kalau kita baca di Alkitab itu ya. Kesombongan, percabulan, banyak kalau Bapak Ibu mau baca daftarnya ya secara rinci. Apa itu ya kejahatan itu. Tapi intinya adalah kejahatan itu adalah tidak melakukan apa yang Tuhan suruh dan melakukan apa yang Tuhan larang. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini kan berpikirnya gini ya, kalau kita nggak mencuri, kita nggak jahatin orang gitu ya, kita nggak korupsi, oh udah aku baik gitu kan. Padahal ternyata bukan cuma itu yang Tuhan minta dari kita gitu. Ada hal-hal yang Tuhan mau kita kerjakan, kan? Jadi Bapak Ibu dikatakan bahwa
segala sesuatu yang kita lakukan itu merupakan hal yang lahir dari hati kita, dari dalam pikiran kita gitu. Jadi kalau kita bicara tentang kejahatan, sebetulnya kita nggak cuma bicara tentang perbuatan, ya kan? Tapi juga tentang pikiran. Boleh aja, ya, kita nggak mencuri, kita nggak korupsi, ya kan? Kita nggak nggak mukul orang, nggak mengambil sesuatu yang bukan milik kita, misalnya gitu ya. Kita juga nggak bicara kasar sama orang lain gitu. Semuanya kelihatan bagus. Tapi di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, kamu menyimpan benci kepada orang, dendam. Ya kan, menyimpan kepahitan, kemarahan kepada orang lain. Di dalam hatimu kamu iri pada pencapaian orang lain. Di dalam hatimu kamu menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain, kata Tuhan Yesus. Itu juga sudah sebuah kejahatan di mata Tuhan gitu ya. Jadi kalau orang kelihatannya baik, dari perbuatannya rajin sedekah, ya kan, kelihatannya dermawan ini orang gitu ya. Banyak nyumbang melulu kemana-mana gitu. Tapi kalau pikirannya nggak bersih, Bapak Ibu, motivasinya dalam melakukan semuanya itu nggak bersih, itu tetap sebuah kejahatan di matanya Tuhan ya. Jadi perbuatan yang baik itu kalau niatnya, kalau motivasinya salah, dia tetap bukan sebuah kebaikan di mata Tuhan. Jadi kalau di matanya Tuhan, perbuatan baik yang disertai dengan motivasi yang baik, itulah kebaikan gitu. Di luar itu ya kejahatan. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, coba lihat dulu motif kita apa mau melakukan ini. Gitu ya. Kalau mau melayani di gereja, lihat dulu motivasi pelayanan itu sebetulnya apa. Apa karena mau bikin orang terkesan gitu kan. Orang bilang, oh dia hebat. Suaranya bagus, kalau pimpin pujian, wah semua orang sukacita, semua orang senang. Kalau menyampaikan firman Tuhan, semua orang sampai menganga mulutnya saking menyampaikannya itu enak didengar gitu kan. Tapi lihat dulu motivasinya itu dalam pelayanan itu apa. Yang dia cari ketika dia melayani itu apa. Itu yang penting buat Tuhan. Bapak Ibu kalau kita lihat ya di dalam kitab Matius. Nanti boleh baca ya Matius pasal 20 dan Matius pasal 23 itu tentang orang Farisi dan orang Saduki. Dan Tuhan Yesus bilang ya, kalau hidup keberagamaanmu itu tidak lebih baik dari orang Saduki dan orang Farisi, maka kamu tidak layak untuk kerajaan surga, kata Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau kita pelajari ya, seperti apa sih hidup keagamaannya orang Farisi dan Saduki ini? Ternyata mereka itu orang yang taat. Taat dalam melakukan semua aturan kitab Taurat itu. Sampai hal yang detil-detil mereka lakukan. Ya kalau kita lihat persepuluhan, puasa, menjaga hari Sabat, ya. Memberi sedekah. Semuanya mereka jalankan itu. Makanya kalau ingat ya orang muda yang pernah tanya sama Tuhan Yesus, bagaimana caranya Tuhan supaya aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan kemudian Tuhan bilang, kasih sedekah, kasih ini, lakukan apa kata firman Tuhan. Dan dia bilang apa? Aku udah lakukan semua, coba. Nah seperti itulah orang Farisi dan Saduki. Semua aturan detail tuh dia kerjakan. Tapi kok Tuhan Yesus bilang, kalau hidup keberagamaanmu gak lebih dari mereka, kamu gak layak untuk kerajaan surga. Bapak Ibu ternyata kalau kita pelajari lebih lanjut ya, di dalam kitab Matius pasal 23 itu kita akan melihat gitu bahwa mereka ini taat kepada aturan-aturan yang kelihatan. Bayar persepuluhan, menyantuni ajanda, anak yatim, ya kan, menjaga hari Sabat, puasa, gitu ya, cuci tangan sebelum makan, tempat makan harus bersih, kalau mau ibadah harus cuci kaki, harus cuci tangan, segala macam harus bersih. Itu mereka lakukan dengan taat, dengan teliti. Mereka menjaga hari-hari yang Tuhan bilang Paskah dirayakan dengan baik, hari-hari yang lain mereka rayakan dengan baik. Semua aturan yang kelihatan itu dikerjakan dengan baik. Apakah itu salah? Enggak. Ya Tuhan Yesus juga bilang, enggak salah, itu baik, katanya gitu ya. Tapi apa yang kurang dari mereka, Bapak Ibu? Makanya Tuhan menentang orang Farisi dan orang Saduki. Niatnya, motivasi dalam hatinya ketika dia melakukan itu yang salah. Ya, mungkin Bapak Ibu ingat ketika Tuhan pernah bilang, kamu ini kayak kuburan. Katanya kan dari luar dicat putih, bersih.
tapi di dalamnya busuk. Tuhan katakan, kamu bikin aturan-aturan, kamu taat, katanya gitu ya. Tapi apa? Motivasi untuk melakukan semuanya itu salah. Aturan-aturan itu harus dikerjakan. Semua yang Tuhan perintahkan itu harus dikerjakan. Tapi motivasinya harus benar. Nah, kalau kamu bayar perpuluhanmu, tapi kemudian kamu juga menindas orang tanpa belas kasihan gitu ya. Kalau upah dari pekerjamu aja kamu tahan, kamu gak bayarkan haknya. Untuk apa gitu ya? Kalau cuman hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang kelihatan, ya seperti kata Tuhan, mereka suka berdiri di lorong-lorong jalan katanya kan, pakai jubah putih yang panjang itu, nadahkan tangan, berdoa panjang-panjang, supaya apa? Supaya dipuji sama orang, supaya kelihatan sama orang kalau dia saleh, kalau dia alim. Gitu. Tuhan bilang apa? Karena kamu carinya pujian orang, ya sudah upahmu cuman sampai dapat pujian aja. Dari Tuhan dapat upah lagi? Enggak. Karena kamu memang carinya kan pujian dari orang gitu. Jadi kalau orang udah puji, orang udah bilang, oh dia alim ya. Itu kan kelihatannya hidupnya saleh banget, baik, dermawan. Udah cukup sampai di situ, itulah upahmu. Tapi upah dari Tuhan, dari surga dapat enggak? Enggak. Karena motivasimu salah. Kamu melakukan itu bukan karena kasih, kata Tuhan Yesus. Ya kan? Belas kasihan kamu abaikan, kamu bayar persepuluhan, kamu lakukan semua, kamu jaga hari Sabat. Tapi belas kasihan kepada orang lain kamu gak punya. Kamu gak punya kasih dalam hatimu. Jadi kalau motivasinya bukan kasih, Bapak Ibu, ya percuma semua yang dilakukan. Itu kan yang dikatakan oleh firman Tuhan ya. Jadi percuma gitu. Nah di lain waktu Tuhan juga pernah bilang kan, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang ya pada hari Sabat, kemudian orang Farisi dan Saduki marah kan, Tuhan bilang apa? Kalau sapimu jatuh ke dalam lubang di hari Sabat, kamu tarik enggak? Tarik kan katanya gitu, angkat kan dari lubang, padahal itu hari Sabat, itu sapi. Lah Tuhan kok menyembuhkan orang, kamu marah gitu. Apakah sapi itu lebih berharga daripada manusia ini? Gitu kan? Ini ciptaannya Tuhan gitu, orang yang diciptakan Tuhan dengan mulia. Kok sapi dianggap lebih berharga? Kalau hari Sabat sapi jatuh ke lubang boleh diangkat, tapi orang sakit gak boleh disembuhkan. Gitu kan? Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena semua aktivitas keagamaan itu dilakukan hanya untuk mendapat pujian gitu ya. Bukan karena dalam hatinya memang ada ketulusan, kerinduan untuk sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Nah itu yang Tuhan marah. Itu sebabnya tadi Tuhan katakan bahwa semua tampilan luar itu gak penting buat Tuhan. Semua pencapaian kita tuh gak penting bagi Tuhan. Yang penting bagi Tuhan adalah hati kita. Kalau kita ingat Tuhan pernah bilang ya, di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7 dikatakan apa? Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat dalam hati. Nah kalau kita baca juga di dalam Matius tadi pasal 20 yang saya katakan Bapak Ibu, ya di situ Lukas ya, Lukas pasal 15, pasal 16 ayat ke-15. Di situ dikatakan seperti ini, Tuhan Yesus bicara begini kepada orang Farisi dan Saduki. Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Tuhan. Itu yang Tuhan katakan kepada mereka untuk menegur mereka karena kemunafikannya itu tadi ya. Karena semua aktivitas keagamaan yang dilakukan hanya supaya kelihatan oleh orang. Bukan karena kasih kepada Tuhan, bukan karena kasih juga kepada sesama, tapi supaya apa? Supaya disanjung, supaya dipuji orang gitu ya, supaya kelihatan hebat di mata orang lain. Bapak Ibu, kalau di gereja kita majelis dengan majelis nggak kelihatan bedanya ya. Karena nggak pernah tuh Magda tulis di depan namanya Penetua Magda, nggak ada ya kan, atau Valen, Penetua Valen, enggak. Tapi kalau di gereja-gereja lain itu ditulis kan ya. Gelar itu jadi apa? Jadi sebuah titel, kemanapun pergi gelar PT itu nggak pernah ketinggalan, pasti ada ditulis Penetua atau diaken apa segala macamnya itu tertulis gitu. Itu jadi sebuah prestise sendiri. Ya kan, orang bangga kalau menyandang nama itu di depan namanya. Ya kan akhirnya apa?
Kalau di tempat kita ini orang disuruh jadi majelis nggak mau, termasuk saya, ya kan? Dalam pemilihan yang kemarin, pilih jadi majelis nggak mau. Tapi di tempat lain orang berlomba-lomba untuk jadi majelis. Karena apa? Karena prestise tadi itu, ya. Nggak merendahkan Bapak. Tentu nggak semua orang seperti itu ya. Ada orang-orang yang datang memang dengan kerinduan hati untuk melayani Tuhan. Tapi tidak kurang banyak juga orang yang motivasinya apa tadi? Prestise, bangga menyandang gelar penetua itu. Nggak tahu bahwa jadi majelis itu sebetulnya tanggung jawabnya berat. Iya kan? Yang namanya pelayan itu dipercayakan orang-orang untuk melayani, dilayani Bapak Ibu ya. Apakah mudah melayani orang lain? Enggak lah. Ya kalau kita betul-betul menyadari posisi kita sebagai pelayan, sebetulnya kita tahu bahwa menjadi pelayan itu sesuatu yang berat. Kenapa? Karena yang dilayani dengan yang melayani itu sebenarnya derajatnya tinggian siapa? Yang dilayani kan? Yang melayani itu harus lebih rendah. Itu kan kata Tuhan Yesus seperti itu kan? Kalau kamu mau jadi yang lebih tinggi, maka kamu harus apa? Merendahkan dirimu dulu. Tanggung jawabnya besar gitu. Jadi nggak mudah jadi pelayan itu sebetulnya ya. Tapi kalau kita melihatnya mau menjadi pelayan supaya kita ini dihargai orang, supaya kita dihormati orang, ya mungkin kelihatannya mudah. Karena kita nggak merasa kita punya pertanggungjawaban kepada Tuhan. Tapi kalau kita sadar betul bahwa pertanggungjawaban yang kita punya ketika kita melayani ini adalah kepada Tuhan, maka pelayanan ini adalah sesuatu yang sangat berat untuk dijalankan. Sukacita melayani, iya. Tapi kalau kita sadar juga tanggung jawabnya, Bapak Ibu Saudara, berat. Ya, itu sebabnya Tuhan katakan jangan datang kepada Tuhan itu dengan menganggarkan, ya, membanggakan penampilanmu, kemampuanmu bicara, kemampuanmu nyanyi, mungkin kemampuanmu main musik, atau kemampuanmu mempengaruhi orang lain, kemampuanmu apapun itu. Yang Tuhan cari dari kita itu adalah hati kita yang memang betul-betul mau melayani Tuhan. Coba kalau kita lihat ya semua orang yang dipanggil, hampir semua ya orang-orang yang dipanggil Tuhan di perjanjian lama itu Bapak Ibu, bukanlah orang-orang yang merasa dirinya pantas dan layak untuk melayani Tuhan. Ya kan kita mulai dari Musa aja misalnya. Ketika Tuhan memilih dia kasih banyak alasan ya. Nanti kalau Bapak Ibu boleh baca kembali itu mengingatkan. Dia alasan aku nggak bisa bicara Tuhan. Nanti bagaimana kalau orang lain gak mau dengarkan aku Tuhan? Ya, tentu dia ingat apa yang sudah dia lakukan. Ya kan? Dalam hidupnya dia adalah anak angkatnya putri Firaun. Orang yang dibenci oleh orang Israel. Dia pernah bunuh orang Mesir di depan mata orang Israel. Sebetulnya karena mau bela orang Israel. Jadi sebetulnya dia itu di mata orang itu kan gak bagus. Gitu kan, itu yang menjadi ketakutannya gitu. Tuhan kalau aku datang sama mereka bicara bawa nama Tuhan, apa mereka mau dengar? Dia nggak merasa dia layak, Bapak Ibu, dia nggak merasa dia pantas untuk dipakai oleh Tuhan, tapi toh Tuhan pakai. Tuhan bilang apa kan? Tuhan akan memampukan dia, Tuhan akan perlengkapi dia. Apa yang Tuhan lihat dari Musa? Kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Kejadian itu, dikatakan Musa itu adalah orang yang hatinya lembut. Gak ada orang lagi di dunia ini yang hatinya lebih lembut dari Musa, katanya gitu. Jadi yang menarik perhatian Tuhan ternyata pada Musa itu apa? Apakah karena dia putra angkatnya putri Firaun sehingga pendidikannya tinggi, dia orang yang pintar? Bukan ternyata kan, tapi apa? Hatinya yang lembut itu. Hati yang lembut itu kan hati yang mau mendengar, hati yang mau diajar, hati yang mau diubahkan. Itu yang Tuhan cari dari setiap kita. Bapak Ibu, ya bukan kemampuan, bukan kehebatan. Kalau mengandalkan kemampuan saya nggak berdiri di sini. Saya siapa? Belajar Alkitab otodidak, nggak ada yang ngajarin. Belajar dari, ya kalau dengar khotbah sering gitu kan. Tapi dari mana saya belajar seperti ini? Kalau bukan Tuhan yang memampukan, dari mana? Bapak Ibu, saya bersaksi ya bahwa kalau kita melayani Tuhan, kita pasti akan lebih bertumbuh. Kenapa seperti itu? Saya misalnya, sebelum saya dapat tugas seperti ini ya, menyampaikan firman Tuhan dari mimbar ini, saya baca firman Tuhan, baca. Setiap pagi saat teduh. Baca aja begitu. Selesai, lewat.
Besok kalau ditanya orang renungan kemarin apa, jangankan besok siang tanya orang, apa tadi renungan pagi dia nggak tahu. Tapi udah baca, udah. Saya baca Alkitab dari awal sampai akhir, pernah. Tapi apakah saya memahami semua yang saya baca? Enggak. Banyak kan enggak gitu ya. Apalagi kalau udah baca perjanjian lama yang susah-susah itu. Kadang kita rasa lewat aja lah. Gitu. Kelamaan baca ini, nggak ada maknanya, nggak tahu apa yang mau diambil dari sini. Tapi sekarang, Bapak Ibu, kalau saya baca firman Tuhan, kenapa? Saya lebih fokus. Kenapa ada tanggung jawab saya untuk menyampaikan kepada orang lain? Nah, saya pun nggak mau menyampaikan sesuatu yang nggak benar. Makanya saya belajar. Akhirnya apa? Semakin termotivasi untuk belajar. Semakin lebih banyak mendengar, lebih banyak membaca. Dan kalau baca firman Tuhan, ya kadang-kadang rasanya yang dulu kalau kita baca lewat aja gitu, sekarang ternyata maksudnya seperti ini ya, ternyata maksudnya seperti ini ya gitu. Dari mana itu bisa datang? Apa karena sekarang tiba-tiba saya jadi pintar gitu? Enggak kan, tapi kenapa? Karena itu tadi, kalau Tuhan memberikan kita tanggung jawab untuk mengerjakan sesuatu, Tuhan yang akan memampukan. Bapak Ibu jangan pikir saya nggak mau nyerah ya seperti ini tuh. Wih, berat sekali. Kalau udah lihat nama saya selalu pikir, aduh kapan. Kemarin Mama Neta bilang, Kak aku sekarang dikasih tugas nih hari Rabu katanya. Jadi pelayan firman Tuhan. Terus saya bilang, tukeran aja kita ta. Kamu hari Rabu, kamu hari Minggu, kakak hari Rabu aja, kakak hari Minggu gak usah. Berat, bukannya gak berat gitu ya. Tanggung jawabnya Bapak Ibu. Kalau saya bicarakan hal-hal yang saya gak kerjakan, itu saya malu. Bicara di sini itu gampang loh, gitu. Tapi apakah saya bisa mengerjakan semua yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara? Kan belum tentu. Jatuh bangun loh saya juga. Tapi bersyukurnya apa? Ya, dengan saya menyampaikan itu, kalau saya melakukan sesuatu kayak ada remnya. Ada sesuatu yang kemudian mengingatkan gitu kan. Kamu kemarin ngomong begini, kok sekarang kamu begini? Jadi lewat apa yang kita kerjakan itu ternyata Tuhan membuat kita tuh bertumbuh, Bapak Ibu ya. Jadi jangan enggan melayani. Karena lewat pelayanan itu kita masing-masing ditumbuhkan oleh Tuhan ya, semakin bertumbuh. Pengetahuan kita, kemampuan kita tuh ditambah-tambahkan oleh Tuhan sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Jadi kembali lagi kepada tadi firman Tuhan yang kita baca. Ya. Jadi kita katakan takut akan Tuhan. Nah yang kedua, apa yang Tuhan senang Bapak Ibu? Hati yang berharap kepada kasih setia Tuhan. Pengharapan itu selalu jalan beriringan dengan iman ya. Orang gak bisa berharap kalau dia gak punya iman. Kenapa? Karena pengharapan kita kepada Tuhan itu kan gak sama dengan pengharapan kita kepada manusia kan. Kalau pengharapan kita kepada manusia kita bisa kecewa, kita bisa dapat apa yang kita mau gitu ya. Tapi kalau pengharapan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu, dia nggak akan pernah bikin kita kecewa. Ya, yang mungkin itu adalah bahwa kita mendapatkan apa yang kita minta, apa yang kita mau, atau kita dapat lebih dari apa yang kita punya. Nggak pernah kurang dari apa yang kita harapkan daripada Tuhan. Yang sering itu malah lebih. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 19a, dia umpamakan pengharapan itu ya, dikatakan seperti ini. Pengharapan itu seperti sauh yang kuat, aman bagi jiwa kita. Seperti sauh. Sauh atau dalam bahasa lain itu jangkar. Ya. Biasa dipakai di kapal ya, Bapak Ibu Saudara. Itu kalau kapal itu sandar di pelabuhan, dia akan buang sauh. Ya, atau kalau dia berhenti di tengah lautan, dia akan buang sauh. Supaya apa? Supaya dia nggak terombang-ambing atau hanyut dibawa oleh arus gelombang. Nah pengharapan itu dalam kehidupan kita itu seperti itu. Kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan, kita nggak akan terombang-ambing oleh gelombang arus semua persoalan yang ada di dunia ini. Karena ada sauh, ada jangkar yang kuat yang mengikat kita dengan Tuhan. Nah saya baca sebuah tulisan ya yang mengumpamakan juga pengharapan itu katanya seperti sebuah tali ya. Beliau katakan bahwa sebetulnya kalau kita baca di dalam di dalam bahasa aslinya, saya nggak ngerti bahasa Ibrani Bapak Ibu Saudara ya, tapi penulis ini bilang
bahwa makna dari pengharapan itu kalau dilihat katanya itu kata yang dipakai itu katanya sama dengan tali, bisa diartikan juga seperti tali gitu ya. Jadi pengharapan itu adalah sebuah tali yang ujungnya satu dipegang oleh Tuhan dan yang satu lagi diikatkan di tangan kita. Jadi kemanapun kita pergi, kita nggak pernah lepas dari pengawasannya Tuhan, dari radarnya Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah lihat video di YouTube itu tentang seorang bapak yang punya 3 orang anak kembar. Ya kan, pergi jalan keluar rumah, yang satu lari ke sana, yang satu lari ke sini, bapaknya kewalahan. Akhirnya bapaknya ambil apa? Ambil tali. Dibikin jadi gelang, diikat, anak-anaknya 3-3-nya diikat, terus bapaknya ikatkan di tangannya gitu. Jadi akhirnya apa? Anak-anak itu kalau jalan nurut sama bapaknya, nggak lagi satu lari ke kanan, satu lari ke kiri, satu lari kemana gitu. Nah, pengharapan itu seperti itu, Bapak Ibu antara kita dengan Tuhan. Dia seperti tali yang mengikatkan kita dengan Bapa kita yang di surga itu. Kita nggak akan pernah bisa lepas dari pengawasan Tuhan. Gitu. Dia seperti jangkar yang menancap kuat, menjaga supaya kita ini nggak hanyut oleh arus kehidupan ini. Karena kehidupan itu kan gak ada yang gampang. Semua orang punya persoalannya, semua orang punya pergumulannya. Nah, kalau kita gak punya pegangan, kita bisa hilang arah. Kita bisa putus asa. Tapi karena ada pengharapan yang melekat kepada Tuhan tadi itu, kalaupun kita terombang-ambing, Bapak Ibu, kalaupun kita goyang ya, gak akan pernah lepas dari pegangannya Tuhan. Gak ada orang yang kalau mengalami masalah gak susah, gak sedih, pastilah ya. Kadang-kadang kita mengeluh. Kalau kita lihat pemazmur, sepanjang kitab Mazmur itu pemazmur itu kadang-kadang mengeluh kok. Ketika hidupnya berat dia mengeluh kok kepada Tuhan, sampai berapa lama lagi Tuhan biarkan aku. Kadang-kadang dia bicara seperti itu. Kadang-kadang dia juga merasa kok Tuhan sepertinya gak dengar ya. Tapi apa? Dia boleh goyang sesaat, tapi dia gak pernah terhilang dari hadapannya Tuhan, gak pernah terbuang dari hadapannya Tuhan. Sesaat dia boleh mengeluh, sesaat dia boleh sepertinya mau putus asa, seperti udah rapuh, lemah. Tapi sebentar lagi Bapak Ibu kok dia akan kembali bangkit, dia akan kembali semangat, dia kembali lagi memuji Tuhan. Kenapa? Karena pengharapan itu tadi. Jadi orang kalau nggak punya pengharapan, nah itu yang bikin orang akhirnya apa? Putus asa, akhirnya mengakhiri hidupnya, ya kan? Tapi kalau orang yang punya pengharapan, boleh goyang, boleh sedih, boleh nangis, tapi dia nggak akan pernah jatuh tergeletak kata firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang punya pengharapan kepada Tuhan itu juga adalah orang yang akan melihat karya Tuhan dalam setiap peristiwa dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia menyertakan Tuhan dalam setiap rencananya, dalam setiap mimpinya, dalam setiap kerinduannya dia sertakan Tuhan di dalamnya. Jadi ketika dia mencapai apa yang dia inginkan itu, dia akan menerima itu sebagai sebuah anugerah dari Tuhan, sebagai sebuah pertolongan Tuhan. Nah kalau misalnya saya selalu berdoa supaya anak saya Tuhan kasih kesempatan untuk sekolah. Kan melihat keadaan kita gitu ya, rasanya kalau sekolah jauh apa segala nggak mampu Tuhan gitu kan. Nah, jadi satu-satunya yang diharapkan dan diandalkan tuh dari mana? Pertolongannya Tuhan. Nah, ketika kemudian anak itu Tuhan kasih kesempatan untuk sekolah, ya tentu saya tahu betul bahwa itu terjadi cuman karena Tuhan. Kenapa? Karena selama ini kan memang mintanya sama Tuhan, sekarang terjadi, ya itu berarti pemberiannya Tuhan. Tapi kalau orang memang gak pernah mengharapkan sesuatu dari Tuhan, gak pernah minta sesuatu dari Tuhan, kalau dia menerima apa-apa, apa dia bersyukur? Ya enggak. Kenapa? Karena dia menganggap itu karena bisanya dia kan. Oh, karena aku rajin, karena aku kerja keras, makanya aku bisa punya ini, bisa punya itu, bisa mencapai ini, bisa mencapai itu. Dia gak pernah melihat bahwa itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Tapi kalau orang yang hidupnya berpengharapan kepada Tuhan, orang yang selalu menyertakan Tuhan dalam setiap keadaan di hidupnya, maka setiap hal yang dia alami, setiap hal yang dia terima itu akan dia responi sebagai sesuatu yang Tuhan berikan kepada dia. Gitu ya. Kalaupun sesuatu itu mungkin bukan sesuatu yang sesuai dengan harapannya, dia tahu, dia percaya
bahwa apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan siapkan itu lebih baik dari apa yang dia mau. Dan karena itu orang kalau punya pengharapan selalu melekat kepada Tuhan, hidupnya juga akan dipenuhi dengan ucapan syukur. Karena setiap hari dia akan lihat, ya kan, apa yang Tuhan kerjakan. Ya kalau kita setiap hari misalnya berdoa, doa Bapa kami itu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lalu hari ini berlalu Bapak Ibu dari pagi sampai malam dan kamu makan kenyang, perutmu kenyang. Ketika mau tidur malam, apa enggak bersyukur untuk makanan yang Tuhan sudah berikan hari ini? Ya kan, kalau kita sadar bahwa doa itu kita ucapkan dengan sepenuh hati, dengan penuh kesadaran bahwa kita memang mengharapkan pertolongan Tuhan untuk hari ini. Kalau hari ini berlalu, kita pasti akan mengucap syukur. Sadar bahwa ini memang bisa terjadi hanya karena pemberiannya Tuhan. Tapi kalau nggak pernah berharap, nggak pernah berdoa, nggak pernah minta, apa tahu bersyukur ya enggak. Paling kalau dia mencapai sesuatu itu dia akan berpikir, wah hebat aku kan. Itu sebabnya Tuhan katakan Tuhan gak mau, Tuhan gak suka pada kemampuan, pada pencapaian. Bukan itu yang Tuhan cari gitu ya, bukan gak boleh. Tapi kalau itu yang kamu andalkan ketika kamu datang kepada Tuhan, ketika mau menawarkan dirimu untuk melayani Tuhan, memberi dirimu untuk melayani Tuhan, kamu, aku bisa ini, aku mau melayani karena aku bisa ini, aku bisa ini, aku bisa ini. Bukan itu yang Tuhan mau gitu ya. Tapi kalau kita mau memberi diri kita, maka berilah karena hati kita memang ingin menyenangkan Tuhan. Itu yang harus menjadi motivasi kita ketika kita datang kepada Tuhan. Ya kalau motivasi untuk datang kepada Tuhan itu supaya disanjung orang, supaya dipuji orang, ya nanti begitu ada perselisihan, ujung-ujungnya apa? Pasti mundur kan? Gak akan tahan uji gitu. Tapi kalau motivasi awalnya melayani itu memang karena Tuhan, karena kasih, tadi dikatakan, ada persoalan, ada masalah, itu gak akan bikin kita goyah, Bapak Ibu ya. Itu akan justru mendorong kita untuk kita lebih berharap, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Jadi biarlah firman Tuhan siang hari ini, Bapak Ibu menjadi, sebelum itu ya, ada yang ketinggalan. Nah kalau kita kembali ke Mazmur pasal 147 tadi, Bapak Ibu, kalau kita baca utuh ya dari ayat 1 sampai ayat 20. Tadi kan kita cuma baca ayat 10 dan 11. Kalau kita baca semuanya, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat ya bagaimana pemazmur ini begitu menyadari semua yang Tuhan kerjakan ya, semua karya Tuhan dalam kehidupan orang Israel itu dia data dan itu menjadi alasan bagi dia untuk memuji Tuhan. Ya kalau saya rangkum apa yang dia katakan, dia menyadari bahwa Tuhan itu yang membangun dan memulihkan orang Israel. Katakan ya, Tuhan itu juga menyembuhkan. Tuhan itu juga memberi pertolongan. Tuhan itu juga memberkati, mencukupkan kebutuhan mereka, mengenyangkan mereka, katanya begitu. Tuhan itu memberikan pengertian tentang hukum-hukum Tuhan kepada mereka. Coba kalau kita lihat itu ya, dia sadar betul bahwa dalam semua aspek kehidupannya orang Israel itu ada karyanya Tuhan di situ. Bagaimana dia bisa menyadari itu Bapak Ibu? Karena memang dia bergantung kepada Tuhan ya. Ketika dia bergantung kepada Tuhan dalam semua aspek kehidupannya, ketika itu dia alami, dia pun menyadari bahwa itu semua adalah karya Tuhan dalam hidupnya. Nah, bagaimana dengan kita? Ya. Apa yang menjadi motivasi kita ketika kita datang kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara. Apakah betul-betul sebuah kerinduan karena kita ingin dekat dengan Tuhan? Karena kita memang ingin menyenangkan hati Tuhan? Atau seperti tadi yang Tuhan Yesus katakan ya, apa cuma mau cari pujian dari orang supaya kelihatan baik di mata orang? Atau kita datang beribadah karena apa? Kalau aku gak beribadah nanti aku gak diberkati. Ya, banyak yang begitu kan? Aduh kata nanti kalau nggak ke gereja Tuhan marah, terus akhirnya aku nggak diberkati. Kalau aku mundur dari pelayanan nanti Tuhan marah, aku nggak diberkati. Yang dicari itu berkatnya apa? Perkenanan Tuhannya gitu ya. Sebetulnya berkat itu kan bonus ya, Bapak Ibu. Bonus untuk orang yang taat kan.
Tapi apakah itu boleh menjadi motivasi kita ketika kita datang pada Tuhan? Enggak, motivasinya tetap adalah kasih. Berkat itu nanti datang sebagai bonus dari ketaatan. Itu tuh janjinya Tuhan kok. Itu. Tapi jangan datang kepada Tuhan karena berkatnya. Jadi kalau mau mundur gitu ya, bukan karena takut Tuhannya sedih, bukan. Tapi kapan nanti kalau aku mundur, aku nggak diberkati. Ini coba kita sama-sama melihat lagi ke dalam diri kita masing-masing. Ya, apa motivasi kita datang kepada Tuhan? Jangan sampai juga Bapak Ibu Saudara ada di antara kita yang merasa, aku kan gak punya apa-apa, aku kan gak bisa apa-apa gitu ya. Jadi udahlah aku diem aja, biarlah orang lain aja yang mengerjakan semuanya, aku lihat aja. Aku gak punya apa-apa, aku gak bisa apa-apa gitu. Gak ada satupun loh kita ini sebetulnya yang gak punya apa-apa dan gak bisa apa-apa. Itu kan cara pandang kita terhadap diri kita. Tapi kalau di sudut pandangnya Tuhan, semua kita ini punya sesuatu untuk bisa dibawa kepada Tuhan. Itu kan yang Tuhan bilang, semua orang sudah diberikan sesuatu yang bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Gak ada yang gak punya apa-apa. Jadi gak ada yang bisa beralasan bahwa aku gak usah lah ikut-ikutan gitu ya, aku lihat-lihat aja. Semuanya punya Bapak Ibu ya. Dan jangan sampai juga perilaku kita, perbuatan kita kepada saudara-saudara kita tuh membuat orang kemudian menjauh dan gak mau ikut gitu ya. Seperti tadi saya katakan, jangan ciptakan kasta di dalam gereja. Kita semua di sini setara, sama. Jangan pilih-pilih. Biarlah firman Tuhan siang hari ini boleh menjadi sebuah perenungan bagi kita untuk kita bisa menyelidiki lagi dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara ya, kita menjadi orang-orang yang lebih memiliki motivasi yang benar ketika kita datang kepada Tuhan. Ya, kita singkirkan semua hal-hal yang tidak baik itu ya, motivasi keinginan yang tidak baik itu dari dalam pikiran kita, dari dalam hati kita, dan kita belajar untuk sungguh-sungguh memberikan diri kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita sama-sama berdoa.